Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Turisandeka, NIM 2019-161038. Nah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya dari mata kuliah kepramukaan yang berjudul Tata Upacara Penggalang. Nah, yang pertama yaitu bentuk upacara penggalang dan tata caranya. Upacara penggalang merupakan upacara yang dilakukan pada waktu tertentu. Upacara penggalang bisa dilakukan untuk memperingati suatu kejadian atau penyambutan. Penggalang merupakan suatu tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Para anggota penggalang biasanya berusia 11-15 tahun. Selain itu, penggalang juga memiliki tingkatan tersendiri. Upacara penggalang memiliki 3 bentuk upacara, diantaranya yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan, yang kedua upacara penutupan latihan, dan yang ketiga upacara pelantikan penggalang. Nah, berikut bentuk dan tata caranya. Yang pertama yaitu upacara pembukaan latihan. Nah, upacara pembukaan latihan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan upacara, kedua pelaksana upacara, ketiga persiapan upacara, dan yang keempat pelaksanaan upacara. Baiklah, yang pertama tadi yaitu menyiapkan perlengkapan upacara, seperti menyiapkan bendera merah putih, persiapkan tiang bendera, siapkan teks Dasadharma, dan siapkan teks Pancasila. Nah, yang kedua yaitu pelaksana upacara, terdiri dari 1 orang pemimpin upacara atau pratama, 1 orang pembina upacara, 3 orang pengibar bendera, 1 orang pembaca Dasadharma. Nah, yang ketiga yaitu persiapan upacara. Periksa kerapian absen oleh masing-masing pemimpin regu, pembagian tugas pelaksana upacara dan persiapan perlengkapan upacara oleh regu yang ditugaskan. Dan terakhir pertama membentuk barisan yang memeriksa kerapian barisan. Nah, yang keempat yaitu pelaksana upacara. Regu dipersiapkan, lalu pemimpin regu dan pratama siap di tempat yang disediakan. Pembina upacara menempati tempatnya. Pembantu pembina upacara terdiri di belakangnya pembina. Beri penghormatan kepada pembina upacara yang dipimpin oleh pratama dan dilanjutkan dengan laporan. Selanjutnya petugas pengibar bendera mengibarkan bendera sang merah putih. Untuk pengibaran bendera, penghormatan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Kemudian pembina upacara membaca teks Pancasila dan diikuti oleh peserta. Lalu petugas membaca teks Dasadharma dan pembina upacara memimpin doa dan dilanjutkan dengan kata pengantar. Selanjutnya pratama melapor kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan arena upacara. Terakhir upacara pembukaan latihan dibubarkan oleh pratama. Nah, yang kedua yaitu upacara penutupan latihan. Terdapat 3 tahap pelaksanaan upacara penutupan latihan, yaitu persiapan, pemeriksaan, dan pelaksanaan. Untuk prosesnya sama saja seperti pada upacara pembukaan latihan, hanya saja pelaksanaannya yang berbeda. Berikut proses pelaksanaan penutupan latihan. Pertama, pembina upacara dijemput oleh pratama. Kedua, pembina upacara menempati tempat yang sudah disediakan. Pembantu pembina berbaris di belakang pembina upacara. Kemudian pratama memimpin penghormatan untuk pembina dan lanjut untuk melakukan laporan. Nah, selanjutnya penurunan bendera sang merah putih oleh petugas dan dipimpin oleh pembina upacara. Kemudian pembina upacara menyiapkan kata pengantar, langsung dilanjutkan dengan pemimpin doa. Nah, lalu pratama maju 1 langkah dan menyampaikan pada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Lanjut dengan melakukan penghormatan kepada pembina upacara. Kemudian pembina upacara dan pembantu meninggalkan area upacara. Terakhir, pasukan dibubarkan oleh pratama. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu upacara pelantikan penggalang. Nah, di sini terdiri dari beberapa bagian yang seperti menyiapkan alat upacara, mempersiapkan upacara, dan pelaksanaan upacara penggalang. Nah, yang pertama menyiapkan alat upacara seperti persiapkan bendera merah putih, siapkan tongkat, kemudian ikat bendera merah putih dan digulung. Lalu persiapkan meja, air putih, baki, minyak wangi, dan lap. Persiapkan tanda yang dibutuhkan dan persiapkan petugas. Nah, yang kedua yaitu persiapan upacara. Periksa pasukan yang sudah siap dalam bentuk akrer, periksa peserta penggalang yang akan dilantik, dan terakhir periksa pratama yang bertugas untuk menjemput pembina upacara. Nah, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan upacara penggalang. Pembina upacara menempatkan pada tempat yang
telah disediakan. Kemudian pembantu pembina berdiri persis di belakang pembina upacara. Lalu Pratama memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Dilanjutkan dengan penggalang yang akan dilantik, kemudian diantar oleh Pratama ke depan pembina upacara. Proses selanjutnya yaitu tanya jawab antara pembina upacara dan anggota penggalang yang akan dilantik. Pertanyaan tersebut seputar SKU. Selanjutnya penggalang yang akan dilantik pembasuh wajah, mencuci tangan, mencuci kakinya sendiri, lalu dikeringkan menggunakan lap atau tisu. Ini agar berbau segar. Lalu doa bersama yang dipimpin oleh kakak pembina. Petugas pembawa bendera merah putih masuk ke dalam area upacara secara hati-hati dan pelan melalui samping kanannya pembina. Lalu pembina upacara langsung memimpin penghormatan kepada sang merah putih. Nah, selanjutnya caranya pembina upacara melantik pramuka penggalang berikut ini. Ujung bendera merah putih dipegang dan dicium oleh penggalang yang akan dilantik. Kemudian ujung bendera yang didekatkan ke dada sebelah kanan penggalang yang akan dilantik dan mengucapkan janji Trisatya. Kemudian pembina yang sudah melakukan pelantikan penggalang kembali diantar oleh Pratama menuju ke tempat semula. Lalu Pratama melapor serta memimpin penghormatan kepada pembina upacara. Setelah selesai melakukan penghormatan, pembina upacara dan pembantu pembina meninggalkan tempat upacara pelantikan peserta penggalang. Nah, yang terakhir, Pratama pemimpin pembubaran pasukan upacara pelantikan penggalang. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.